Assalamualaikum, halo pemirsa Komal Nasab Official. Ada info terbaru Batsul Masail Jawa Timur tentang mempercayai nasab dari kiai ke kiai tampak putih dan data itu buktinya sangat lemah sekali. Dan ini video diskusinya, saksikanlah. Perlu kita bela, yang kita bela, kita seakan-akan membela orang ini. Jangankan sama-sama muslimnya, ya. Kalau hanya tidak sama tidak sama resepsi atau gimana keinginan, hanya ada gara-gara hasutan, ayolah kita jangan dibesar-besarkan. Kalau sudah memang kita ini tidak setuju pada seseorang, udah biarin, gitu. Toh di situ kan sudah jelas al-ghibatu asyaddu minaz-zina. Al-ghibatu asyaddu minaz-zina. Orang melakukan jelek itu, orang sudah jelas-jelas melakukan jelek itu digibah, itu asyaddu minaz-zina. Sampai kapan kita? Kita menjelek-jelekkan orang. Apakah orang yang kita jelekkan itu betul-betul jelek di mata Allah? Ini. Andai kata orang itu memang betul-betul salah, kita hanya wajib menegur, bukan menghibah. Sangat tidak elok, kita malu kepada Wali Songo. Kita merasa membela Wali Songo. Tapi mulut kita tidak dijaga. Wali Songo ini menyatukan, bukan memecah belah. Kalau memang kita ini betul-betul tidak mau, tidak suka terhadap seseorang, sudah. Kalau kita tidak mampu untuk menegur secara lisan, bil qalbi aja. Toh itu bukan urusan kita. Kita ini semuanya punya Islam, kita mempunyai menjadi umat Nabi Muhammad. Apakah pantas umat Nabi Muhammad seperti ini? Kita sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah ada seseorang itu mengaku cucu Nabi dan itu bukan cucu Nabi, bukan hak kita. Apakah kalau kita ngomong kayak gitu nanti akan berhenti? Iya kalau benar, kalau salah. Toh walaupun salah bukan tanggung jawab kita. Biar beliaulah yang menanggung nanti di hadapan Allah. Justru dengan adanya demikian, orang kafir itu semua ketawa. Dikira apa? Saya sering ngobrol sama sering diskusi dengan orang Kristen. Diketawain orang Kristen. Jadi kehancuran Islam ini bukan dari siapa? Bukan dari orang kafir kalau sekarang. Kalau dulu kehancuran Islam dari orang kafir, tapi sekarang dari umat Islamnya. Makanya di situ ada munafik, ada tidak. Kalau sudah tidak sanggup, sudah tidak setuju dengan itu, sudah benci, udah biarin dia. Di mana-mana menjelekkan di mana menjelekkan ini. Saya ini tidak ada yang tidak menolong yang mana. In khairan fahirun, in syarran fasyarrun. Ayolah. Bolehkah apa yang kita lakukan itu? Bolehkah Nabi Muhammad apa yang kita lakukan? Benarkah? Katanya ulama, katanya warasatul anbiya. Anbiya, betul. Kalau sudah memang sudah tidak cocok, ada sebagian habaib sudah akhlaknya begini jelek, jangan diurat semua. Wong sekarang banyak ulama Nusantara juga, ada yang baik, ada yang tidak. Apakah gara-gara satu orang harus semuanya dikena? Enggak. Anehnya, Betul. ayo, yang perlu kita ini, yang perlu kita rintisi, yang perlu kita kritisi kalau memang betul-betul cinta Indonesia, cinta ulama. Tuh, Gufron itu, makolu. Wah, betul Mereka itu. tahu bagaimana Ya. mengatakan itu hadis Nabi, tapi itu bukan hadis Nabi. Sebenarnya ini bukan tidak tahu, cuma pura-pura bodoh,
Mungkin demikian. Iya, betul, Itu, betul. saudara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tunggu mau sebentar, dia menanggapi. tunggu sebentar. Kok langsung turun? Saya mau diskusi, Tunggu saya sebentar. mau ajak diskusi. Dia turun atau tak matur. Kalau Morotal tadi membahas masalah intoleran, bahasanya kan gitu. Saya ingat buku Frans Priyanto Jomo ini, Membangun Masyarakat. Jika di dalam sebuah lingkungan kita, ini kita akan punya kewajiban untuk membangun masyarakat, memperindah lingkungan kita dari permasalahan-permasalahan, dari masalah atau hal-hal yang membutakan kita. Itu ini di dalam buku ini. Ini kebetulan nih loh ada banyak buku. Jadi gitu. Artinya apa? Ketika kita bicara masalah hal yang disampaikan oleh Morotal tadi, meskipun tadi seperti kucing yang kena air dia langsung turun, mohon maaf, itu bukan gentleman. Dia mengatakan salah ketika kita menyampaikan ini. Kalau tidak bisa pakai hati aja, lupa dia. Katanya Rasulullah kalau kita pakai hati itu fadzalika yad'aful iman. Itu satu. Ya. Kita itu punya mulut. Kalau memang gaduh, gaduhnya apa? Mereka yang membuat gaduh, yang membuat alam pikiran kita, mindset kita berbalik di masyarakat. Coba di kitab-kitab khurafat yang mereka doktrinkan kepada masyarakat. Ini bukan masalah sepele, ini masalah kita. Kalau ini diuruskan, biarkan biar Allah dan Rasulnya yang mengurus. Itu goblok namanya. Kita ada pedoman. Bang, jangan selalu yang Bang. Assalamualaikum. diam dulu? Diam dulu Kang Hasan. Abi Diam kalbi dulu, Kang batal Hasan. kayak aful iman kan gitu. Nah, kita juga ditugaskan ada kaidah kulil haq walau kana muron, menyampaikan sebuah kebenaran meskipun pahit rasanya. Itu sudah konsekuensi kita. Ketika ada kesesatan, ajaran-ajaran khurafat yang ditebarkan, yang didoktrinkan oleh Habib-Habib itu, maka kita wajib untuk menyuarakan, membenarkan. Dia itu sadar atau tidak itu urusan Allah, baru gitu itu yang benar. Kita kewajiban kita adalah ikhtiar. Gitu loh. Kalau Anda panjenengan merasa ini membangun masyarakat ini, coba terapkan. Kalau ada kesesatan, apakah kita akan kita biarkan? Ini bukan kesalahan satu dua orang Habib. Kalau mereka benar-benar satu dua Habib, harusnya dibenarkan dong. Kalau doktrin-doktrin yang mereka doktrinkan kepada masyarakat itu. Satu Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Benar apa enggak itu? Pakai muktam katanya uri jabi ila sidratil muntaha itu. Sab'una marrotan. Benar enggak itu? Katanya ada Habib yang memiliki karomah khariqul adat katanya. Yang boleh memelintir-pelintir susu orang lain. Istri orang lain. Boleh enggak itu? Kalau kita tidak menyuarakan hal ini, maka akan ditelan mentah-mentah oleh masyarakat. Anda jangan bicara masalah sosokan itu adalah alam pikiran Anda. Kekisruan apa yang ditimbulkan oleh masyarakat? Justru ini adalah pencerahan. Kalau tidak kita suarakan, apa mana mungkin pemerintah itu merespon hal ini? Apa mungkin para MUI itu merespon hal ini? Kita tidak diperbolehkan untuk taklid buta sebagaimana keputusan Bahsul Masail yang kemarin di bulan Juni. Nah, kehidupan beragama dalam berpancasila, iya kita saling menghormati. Agama lain, aliran lain, pemikiran lain. Akan tetapi jika menyesatkan, merusak sebuah agama yang sudah pakem, tidak boleh dong. Maksudnya sebagai Ba'alawi kan harus gitu, Bang. Iya, makanya gitu. Terus kemudian, Satu-satu. kalau tadi Morotal mengatakan bahwa serahkan kepada Allah, serahkan kepada Rasulnya, biar diurusi sana nanti. Kita tujuannya itu. Jangan membuat gaduh, kita ya dengan doa dengan hati. Itu cemen pecundang namanya itu. Kita dikasih mulut. Kalau kita menggunakan fisik di negara kita tidak boleh.
Makanya kita hanya sebatas kemampuan kita maksimalnya ada lisan untuk saat ini. Nah, Anda perlu juga, berarti Anda belum memperdalam ilmu ketuhanan berarti panjenengan. Ma'rifat musyahadah, mukasyafah, mahabbah itu. Nah, pedoman Islam bernegara juga diatur. Kalau panjenengan pernah bicara ini, Anda toleran, iya toleran, oke. Akan tetapi ketika merusak pakem-pakem keagamaan, sendi-sendi keagamaan yang sudah diatur, yang sudah pakem, maka wajib kita luruskan. Gitu loh. Nggak boleh kita biarkan. Jangan menjadi seorang bijak tetapi Anda tidak bijak terhadap diri sendiri. Gitu. Kita semua ini ada pikiran, kita punya hati, kita punya lingkungan, kita punya majelisan. Bagaimana kita setelah ya adanya para habaib ini mendoktrinkan khurafat-khurafat yang sesat menyesatkan itu? Apa yang dilakukan oleh majelis kita? Apa yang sudah dilakukan oleh jamaah kita? Mereka termakan oleh doktrin-doktrin itu. Makanya kita bersuara. Jangan sok mentang-mentang harus ABCD kayaknya adem, tapi dalamnya silet itu, dalamnya tai itu yang disampaikan Murattal itu. Dan menyesatkan itu kalimat-kalimat kalam yang menyesatkan itu. Tapi ada tadi kalimat itu sebetulnya bagus, Gus. Dia mengatakan sebetulnya saya malu terhadap orang non-muslim yang saat ini orang Islam sendiri mengacak-ngacak Islam, gitu kan? Loh, saya setuju itu. Betul, saya sangat setuju. malu. Saya sangat malu kepada non-muslim, sangat malu kepada non-muslim dengan kalimat yang disampaikan oleh Habib bahwa Rasulullah belajar ilmu nahwu sama Habib. Malu saya. Ya banget. Saya sebagai orang muslim, saya sebagai umat Nabi Muhammad malu loh kepada non muslim. Boleh menambahkan. Monggo. Oh, siapa akan syukur? Kita sebagai warga negara Indonesia punya kewajiban, ya. Manusia Indonesia sebagai manusia monodualisme. Di samping sebagai warga negara Indonesia yang punya kewajiban menjaga kedaulatan NKRI dari segala macam bentuk rongrongan, narasi-narasi bengkok, pemalsuan dan segala macam. Kedua, manusia Indonesia juga sebagai warga penganut sebuah agama, baik Islam, Kristen, Katolik dan lain-lain, punya kewajiban menjaga akhlak moralitas yang ditanamkan oleh agamanya masing-masing. Salah satunya tadi sudah panjang lebar disebutkan oleh Bang Garuda atau Gus Naim. Sebagai warga negara Indonesia tentunya masing-masing, dan saya yakin seluruh negaraan warga bangsa ini sadar bahwa hari ini mulai ada pembengkokan sejarah, pembengkokan dari pemalsuan dari peninggalan sejarah, itu mengandung maksud dan tujuan tertentu. Nah, bukti-bukti sudah banyak, salah satunya banyak orang-orang menarasikan sok moralis, tapi isinya itu adalah sebuah provokasi atau promosi sebuah rencana dari klannya. Contoh Murattal tadi dengan mengatakan satu kalimat ada yang bagus, tapi sesungguhnya inti daripada narasinya itu adalah propaganda terhadap program daripada klannya. Maka dari itu bukannya kita memberikan pujian ada kalimat sebagian yang bagus, justru kita meyakini bahwa itu ada propaganda. Ya, karena begitu memberikan narasi dia langsung lari. Ya isinya apa yang disampaikan Murattal itu tai. Propaganda, Bang. Propaganda. Nah, jadi itu loh, ya. Jangan lupa manusia Indonesia punya kewajiban, ya. Manusia Indonesia adalah monodualisme. Sebagai warga bangsa, di situ yang memiliki agama dia wajib. PWI Persatuan Waria Indonesia.
Langsung turunkan aja itu. Itu Ya. pikiran-pikiran picik itu. Itu. Cudang itu. Nah, Ini kita harus hati-hati propaganda-propaganda yang dibungkus dengan narasi-narasi yang sedikit sok moralis tapi lebih banyak pada penyesatan. Demikian, monggo dilanjut yang lain. ya ini hasil ini Hasil. ada ya. Hasil Basul Masail ya di PW Majelis Ulama Nasional Indonesia Jawa Timur. Gus. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Nggak usah naik-naikkan yang begitu sampah, Kang Amadi. Yang sampah-sampah nggak usah naikin, biarin mereka tapping di bawah. Sebentar, saya mau ngikuti narasi mereka. Sebentar, mau ngikuti narasi dari klan mereka. Oke. Tadi kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, saudara ngomong ada 234 mata memandang dan telinga mendengar. Begini loh, saya coba mengikuti narasi-narasi mereka. Mereka hari ini menarasikan kita sebagai... Fauzi, tunggu sebentar. Fauzi, saya minta kursinya ya, Fauzi. Ya. Sabar ya, nanti saya naikkan. Ini ada kan Wisang Geni mau naik. Nanti saya naikkan lagi. Monggo lanjut. Aku nggak apa-apa. Amadi, aku nggak apa-apa. Oke, saya lanjutkan ya. Saya coba mengikuti narasi-narasi mereka. Oke, mereka bilang kita pemicu pemecah belah kan gitu. Kita flashback ke belakang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita flashback ke belakang. Siapa yang menantang-nantang? Mereka mengaku sebagai Duria dan yang lain ketika mengaku mereka menantang. Bagaimana DNA mau menantang dengan tes DNA, kitab sejaman, kan seperti itu tantangannya kan? Nah, setelah kesini, ya Allah Maha Besar lah. DNA tidak sesuai ekspektasi, kitab sejaman tidak sesuai ekspektasi. Setelah mereka menantang karena tidak sesuai ekspektasi, para pembelanya hari ini menyatakan sendiri bahwa Ba'alawi itu memang tidak tersambung dengan tantangan-tantangan yang sudah disampaikan oleh Rizik dan kawan-kawan kan gitu, termasuk Rizik kan. Satu, ketika tes DNA mereka tidak sesuai dengan ekspektasi, mereka langsung mengharamkan. Salah satu contohnya kemarin beberapa hari yang lalu, siapa itu Marfika apa siapa itu yang sok-sokan mau meruntuhkan narasinya atau datanya Dr. Sugeng dengan tes DNA. Dia bilang dengan jelas DNA tidak bisa. Karena kenapa? Kata dia, satu, Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan jejak apapun, baik dari rambut, kulit maupun kuku. Saya langsung berpikir, Marfik ini mau membantah Dr. Sugeng atau malah mau menjerumuskan Kabib-kabib gitu loh. Karena kenapa? Satu, puluhan tahun, ratusan tahun Kabib-kabib ini membawa yang katanya rambut Nabi sampai kiai-kiai ulama itu tertipu. Termasuk siapa? Buya Yahya. Tertipu sampai cium-cium itu. Banyak orang cium-cium rambut Nabi katanya. Nah, ketika dia bernarasi Nabi tidak pernah meninggalkan dari anggota tubuhnya, secara otomatis dia mengatakan Habib ini pembohong. Selama ini ratusan tahun berbohong, punya rambut Nabi. Gitu. Dan itu dan ini dia ngomong itu saya yakin atas kehendak Allah untuk menjelaskan sebenarnya Habib semuanya pembohong yang punya rambut Nabi itu. Lah ketika dulu menantang kitab sejaman tidak sesuai ekspektasi lagi karena tidak terkonfirmasi semua. Akhirnya hari ini tidak ada syarat untuk membatalkan atau menyambungkan nasab seseorang pakai kitab sejaman.
Nah, dari situ ketika mereka bilang kitab sejaman, bohong lagi. Pembelanya lopot lagi, blunder lagi. Sekarang tinggal satu, surah wal istifadoh katanya. Nah, kita tahu surah wal istifadoh itu syaratnya. Tidak usah banyak-banyak dulu. Satu, harus ada orang yang bisa dikonfirmasi dan diklarifikasi yang masih hidup pada zamannya. Siapa sekarang pada zamannya Ubaidillah yang masih hidup? Setan. Nah, begitu saudara-saudara, kita harus berpikir logika. Ada kitab-kitab lagi yang kemarin terbaru yang dengan jelas dikatakan poinnya tidak tercatat, berarti tidak belum tentu tidak ada. Ya, itu makin kocok lagi pernyataan itu, tidak tercatat bukan berarti tidak ada. Nah, berarti mereka menyatakan catatan apapun yang dinyatakan oleh negara, oleh nasab itu tidak bisa dibuat untuk nasab, sehingga ketika ada anak-anak pelacur nantinya anak-anak pelacur ngaku anaknya Habib, itu sah-sah saja, tidak harus tes DNA, tidak harus pakai kitab sejaman atau catatan sipil, cukup mengakui saya anaknya Habib anaknya pelacur. Ketika orang-orang oh ya itu anaknya, berarti itu anaknya, sudah tidak usah pakai tes apa-apa. Itulah maksudnya, mereka semua blunder semua, termakan makanannya ucapannya sendiri, nantang-nantang, tapi tantangan itu membunuh klan itu sendiri, saudara-saudara. Cukup itu untuk berpikir secara cerdas. Terima kasih. Ya, tak tambah Assalamualaikum. berarti kalau yang tidak tercatat bukan berarti tidak ada, berarti ya mereka tuh penduduk ilegal di sana zamannya itu. Berarti mereka bukan siapa-siapa, jadi tidak usah dibesar-besarkan. Jadi ini ada dari baru tadi malam saya mendapatkan kiriman hasil Basul Masail DPW Majelis Ulama Nasional Indonesia Jawa Timur. Ya, deskripsi masalah ini ya. Ada orang yang mengaku cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak punya bukti yang kuat atas pengakuannya tersebut. Dan sebaliknya, justru ada orang lain yang memperlihatkan bukti kalau dia bukan cucu Nabi. Sedangkan saya masih percaya terhadap pengakuannya karena kiai saya yang menyuruh untuk percaya. Pertanyaannya, bagaimana hukum saya yang tetap percaya pengakuan nasab tersebut karena disuruh kiai, padahal buktinya lemah dan ada tanda sebaliknya? Yang kedua, bagaimana hukumnya? Bagaimana hukum kiai saya yang menyuruh untuk percaya? Jawaban banyak ini. Hukum mengaku nasab mulia tanpa bukti haram. Nih, ini poinnya. Hukum kamu yang taklid ke kiai, taklid kepada ulama itu boleh dalam hal dzoniyah. Tapi haram jika jelas bertentangan dengan dalil atau realita. Setelah ada tanda kuat bahwa pengakuan itu bohong, wajib tabayun dan berhenti mempercayainya, terus membela dusta. Berarti ikut berdosa. Itu simpelnya. Nah, terus bagaimana hukumnya kiai menyuruh percaya? Satu, jika kiai itu tahu buktinya lemah, tanda dosanya ada, tapi tetap menyuruh percaya, kiai berdosa karena idlal. Ya, idlal. Yang kedua, jika kiai juga tertipu dan ijtihadnya salah, dimaafkan, tapi wajib ralat setelah tahu kebenarannya. Ini rangkumannya, banyak ini. Ya. Itu hasil Baul Masail ya. Ini yang perlu yang dibawa. Ini hasil Baul Masail ya, NU ini. NU di mana itu, Gus? Ini di DPW Majelis Ulama Nasional Indonesia Jawa Timur. Oh, Jawa Timur ya. Masjid Ulama. Wih, Bojonegoro 15 Juni 2026. DPW Muni Jatim.
Konten bunyi nih. Masya Allah. Iya, iya, iya. Di tepuk tangan ya Ahmadi, Kang Ahmadi, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Oke, siap, Masya Allah. Tunggu sebentar ya, sabar dulu. Saya mau nyapa dulu Kang Wisanggeni. Sabar dulu Kang Kemendano. Assalamualaikum Kang Wisanggeni. Waalaikumsalam Ustaz Ahmadi. Sehat, Monggo Ustaz. jangan Ustadz Kang, jangan. Malah memang Ustaz kok. Kan atau dipanggil Ustaz ini. Ustadz Bukan. kan Ustadz. Ngajar Quran Ustadz. Itu yang gede Iya, iya, Ustaz kan guru kan sama kan. Apa sih? Gus Ya. Naim, itu saya tadi ini tolong dikonfirmasi ya, mungkin jalan lebih dekat dan lebih tahu. Itu ada kabar beredar di yang temennya Kirampak itu loh, acara TV itu yang di YouTube. Itu mengabarkan katanya si Ucen itu modar. Ucen itu siapa? Ucen. Ucen itu siapa ya? Profesor Dr. Ucen Ugil. Ucen. Belum tahu, nanti tak konfirmasi setelah ini. Aduh, Dok. Sebentar teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi Setelah ini kami wabarakatuh. konfirmasi. Waalaikumsalam. Gus Naim, salam sehat, salam semangat semuanya teman-teman, Kang Santri. Wah, Ustadz Ahmadi, hari ini kita sudah sepakat ya, nggak ada problem lagi, nggak ada permasalahan lagi. Kita panggil Ustadz Ahmadi karena beliau seorang pendidik juga. Jadi begini teman-teman, landasan hukum sudah kita dapatkan, sudah ada buktinya. Selama mereka masih tetap kekeh, kita sudah punya landasan hukum. Kita sudah ada dasar hukumnya dari Basul Masail itu. Bahwasanya kita memperingatkan setiap hari, setiap waktu itu sudah wajib. Karena apa? Karena memang kita sudah punya landasan hukumnya. Dan kalau mau bantah, silakan bantah lagi dengan Basul Masail mereka, silakan saja. Buktikan itu. Jadi mohon maaf teman-teman, inilah kemajuan daripada polemik nasab ini yang semakin hari semakin menuju ke titik kejelasan. Bahwasanya siapapun itu tidak mudah mengaku-ngaku seperti itu tanpa bukti. Dan tadi saya itu berkomal ada orang di Bali dalam tanda kutip, dia itu sebenarnya orang awam, hanya seorang muslim biasa, tapi kesehariannya itu dicaci maki, dihinakan, bahkan dicemooh. Gara-gara apa? Gara-gara dia bekerja dengan lingkungan orang non muslim. Di situ dikatakan, kamu itu kan orang Islam, sudah kaya, punya rantai emas dari langit. Itu cucu nabimu kan ada di Indonesia banyak. Itu minta aja sepotong biar kamu itu hidupnya nggak susah. Coba bayangkan, sudah ke arah itu, dan dia itu marah banget, merasa terhinakan, merasa dicemooh seperti itu, jadi bahan bulian. Karena dari narasi-narasi kaum Ba'alawi ini sebenarnya dari mimbar-mimbarnya adalah kisah-kisah yang tidak nyata, kisah-kisah yang dibungkus hanya untuk doktrin saja, tapi tidak berpikir bahwa efeknya terhadap umat ini sangat besar. Akhirnya umat ini menjadi bahan cemoohan di umat-umat lain. Ini yang miris, kita menyaksikan bersama bahwa ada salah satu orang itu yang sudah mulai naik ke komal, merasa kenapa sih Islam itu menjadi kasta-kasta, kenapa sih kehebatan mereka kok harus kita akui padahal buktinya nggak ada, sedangkan di luar sana mereka menjadi bahan cemoohan. Ada yang ngantri makanan, kamu agamanya apa? Kamu orang Islam, kamu sudah kaya, ngapain kamu hidup sengsara? Bukankah cucu nabimu itu punya rantai emas? Bayangkan. Ini yang narasi-narasi seperti ini sudah mulai marak. Jadi teman-teman, semakin semangat, semakin kita dorong pemerintah untuk bersuara. Karena ini sudah terjadi perpecahan di tengah-tengah umat yang sangat luar biasa efeknya. Karena narasi-narasi mereka. Waalaikumsalam. Dan mohon maaf Gus Naim, di itu ya hasil keputusan itu nanti dibikin video untuk VT agar teman-teman disebarluaskan, diinformasikan ke semua akun media sosial kita, gitu Gus Naim. Terima kasih. Dilanjut yang lain. Boleh saya gini. Bentar, saya izin turun dulu ya, mungkin ada yang lain turun karena ada ini yang ngaji mau selesai. Assalamualaikum. Dukun, Ji. Ini
Ini sebenarnya gini ya, jujur aja kalau saya sebenarnya udah jengah juga kan. Ini polemik ini hampir 5 tahun loh seperti ini kan. Seperti itu. Ini kayaknya juga, ini jujur aja saya ulang-ulang, kita juga tidak bisa berharap ya sama lembaga yang terkait. Di sini kan ada Kementerian Agama, ada MUI. Ya, termasuk di sini adalah ormas yang terbesar kita, Nahdlatul Ulama kan. Sebenarnya kita berharap sama mereka kan seperti itu agar polemik ini bisa selesai. Dan saya sebenarnya gini nih ya, berlaku saya menunggu nih ada semacam kayak diskusi ilmiah lah. Nanti yang protesi sama dari mereka, dari Rupi Tokah, yang penting ya dari Ba'alawi, jangan dari kibinnya. Cobalah kita pengen tahu sih gimana untuk kualitasnya mereka ya. Kualitas mereka, data mereka, terutama dari Ba'alawi, jangan nanti yang diajukan dari muhibinnya, gitu kan? Seperti itu gitu loh, biar tahu kualitasnya, keilmuannya sebenarnya gimana. Ba'alawi itu kan seperti itu. Tapi kadang ini herannya kadang di belakang atau di room mereka kan memframing bahwa wah ini ya protesis Kabul Al-Kaburi, katanya nggak berani diskusi, nggak berani berdebat. Biar maksudnya gini loh. Maksudnya kita tunggulah itu kalau ada semacam ya diskusi, oke lah, atau mungkin debat dari protesis dan mungkin dari Ba'alawi loh, kita tunggu bagaimana. Setelah itu nanti biar publik menilai kan. Mungkin ya oke lah di tempat-tempat yang netral, mungkin di kampus-kampus kah atau di mana, pokoknya yang misalnya kalau di Robito ya sama juga bohong kan. Kalau mereka kan maunya di sana, di kandang sendiri. Carilah mungkin seperti itu. Sebenarnya kita jujur aja kita pingin lihat lah. Ini saya ulang-ulang kembali ya. Ini ya maaf ya Ustadz Amati, saya ulang-ulang kembali sekedar mengingatkan aja. Waktu acara ILC itu kami Ilyas, di situ ada novel Pak Mumin yang sekarang jadi komisaris BUMN yang dari FPI itu. Nah itu di situ ada Kiai Sarif. Sebelumnya temanya tidak tema membahas masalah nasab, kok malah novel Pak Muin masalah menyinggung masalah ke situ. Dan akhirnya lah ditantang sama Kiai Sarif. Oke silahkan, saya berani mengundang Kiai Imad. Kalau mau diskusi atau mau apa, saya sanggup mendatangkan Kiai Imad. Tapi tolong Anda juga bisa mendatangkan satu, ya boleh dari ketika itu boleh Habib Lutfi, boleh Rizik, atau mungkin dari ketua Rupitohnya, kan seperti itu. Tapi sampai sekarang itu hanya framing, wah katanya Al-Kaburi, kabur dan sebagainya. Ini gimana sih? Ini menarik sebenarnya kalau mereka itu betul-betul berani loh. Ini monggo silakan. Saya jujur aja pengen lihat gitu loh. Nanti biar publik yang menilai gitu kualitas mereka bagaimana gitu loh. Jangan cuma nanti jongos-jongosnya yang maju itu. Ya gitu akan berani. Ini sudah dilakukan kemarin dan kawan-kawannya serta kabib-kabibnya itu diundang secara resmi ketika pernah coba untuk menantang diskusi dan kemudian ditanggapilah di kantor oleh pihak DPW Bali, itu sudah itu. Nah itu sudah disiapkan tanggal, waktunya, tempat, kalau memang dijadikan event internasional siap kan gitu. Akan tetapi tidak ada muncul itu loh. Nah itu Tahan dulu ya, saya mau menyapa. kita di belakang itu framingnya luar biasa katanya dari Saya mau menyapa dulu. Yang bisa mengisbat bahwa Ubaidillah itu masih nyantol dengan beliau Rasulullah. Akan tetapi ketika dibuka, diteliti oleh Yai Sarif, ternyata Al-Burqah Al-Mustafa itu mengisbat Ubaidillah sebagai dzurriyyah Nabi, sebagai anak dari Ahmad bin Isa, itu berdasarkan hasil kasyaf, berdasarkan mimpi. Kan juga aneh itu kalau gitu. Masa jadi Dan di Al-Jannah di Alwi itu nggak Ubaid itu Jadid itu nggak punya saudara yang namanya Alwi gitu loh. Jadi itu adalah isbat dari kasab alias mimpi gitu. Oke, sabar dulu, saya mau menyapa dulu. Assalamualaikum Kang Gombal. Monitor Kang Gombal, assalamualaikum. Oh, Kang Gombal gak ada. Oke, saya lempar kepada Kang Titik. Assalamualaikum Titik. Oh, Kang Gombal, Waalaikumsalam Gus.
Salam. Oke, Kang Kumbal, di sini ada tema bentangan di balik jubah. Karena kita tahu selama ini ya bahwa ulama-ulama Sebentar. Ini Gus, kaosnya dibenerin itu Gus. Ini mulai di framing ini. Bahar apa itu? Apa kamu itu? ya artinya kita tahu kan selama ini ulama-ulama kita Gus kita artinya masyarakat Indonesia khususnya orang NU ya dibentangkan dengan jubah-jubah mereka sehingga mereka Assalamualaikum. diam Halo seribu pemirsa bahasa Komal Nasab Official. sehingga mereka Ada bungkam diskusi yang terhadap sangat semua menarik ini sekali. walaupun dia sudah tahu dengan kurafat-kurafat yang mereka sampaikan, mereka sudah tahu dengan pengeklaman sejarah, mereka terbungkam semuanya. Kenapa? Karena terlena dengan bentangan jubah tersebut. Ternyata di balik bentangan jubah yang mereka selama ini bangga-banggakan, yang selama ini mereka bawa ke sana ke sini, ternyata isinya hanyalah kepalsuan, isinya hanyalah kebohongan, isinya hanyalah kemunafikan. Assalamualaikum. Monggo Halo Kang Komal Kumbal. Nasab Official. Izin turun dulu guys ya. Assalamualaikum Jemput. warahmatullahi wabarakatuh. Turun. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo Ya, pemirsa Nasab Official. sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Gusi dan saudara-saudaraku semua Assalamualaikum. Yang Halo telah pemirsa Komal berjuang Nasab Official. dengan Ada gigih video yang sangat memperjuangkan kebenaran tanpa pamrih. Assalamualaikum. Jadi Halo saya pemirsa sangat Komal Nasab berterima kasih Official. sekali Ada semua info jasa-jasa terbaru Batsul para Gusi, Masail para Jawa ustadz Timur yang telah gigih meluruskan tentang sejarah mempercayai nasab dari kiai ke kiai tanpa bukti pemalsuan dan data sejarah yang itu dilakukan buktinya oleh sangat Belanda lemah bersama Anda. dan ini video diskusinya. Kalau Saksikan. kita melihat dari histori bahwasanya selama 400 tahun kita sudah didoktrin oleh koloni baik dari Spanyol, Inggris, Belanda yang memposisikan bahwa mereka itu adalah kasta nomor 1. Setelah itu kasta nomor 2 adalah imigran Yaman. Sedangkan orang pribumi Nusantara kasta nomor 3. Jadi selama 400 tahun terus kemudian dengan polemik nasab selama 5 tahun ini, saya sangat menghormati karena pada dalam waktu 5 tahun ini sudah menyadarkan masyarakat hampir 37% dari muhibin sekarang anti. Termasuk maaf, saya sendiri dulunya muhibin, begitu. Jadi yang kita harus bingungkan sekarang adalah mindset, bukan head to head atau personal to personal. Sistem kita bagaimana untuk membawa masyarakat ini secara global sadar bahwa mereka ini loh membodohi kita dengan jubah, dengan imamah, begitu. Jadi saya mendukung gerakan Gusi Ustadz Kiai. Lanjutkan. Monggo, terima kasih Gus atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Kang Santri Edan. Tadi Pak Gombal nyinggung masalah itu, saya jadi ingat cerita mbah saya bahwa dulu di setiap rumah-rumah menir-menir Belanda itu ada tulisan anjing dan pribumi dilarang masuk. Saya pengen punya usul, besok kita tulisi di PC-PC kita, di ranting-ranting kita, Kabib dan Mukibin dilarang masuk kecuali bawa isbat nasab gitu loh. Duh. Itu mulai awan diniru rasis kan.
Aduh Loh, kan. mereka duluan yang rasis kok. Mengatakan kita kalbaim, lah mereka apa? Aduh kita balas gitu ya. Lah iya kan pembalasan lebih sakit, saudara. Jadi Gus, itulah tadi itu di clipping nanti disebarluaskan untuk teman-teman semua di daerah masing-masing. Itu penting itu. ya siap. Ya. Kita masih menghimpun dulu bentar, nanti kita buatkan yang top. Nanti kita kita take ya. Kita ada lah, nanti kita kasih gambar-gambar itu loh. Waktu Basul Masail sidang itu. Ya, saya harapkan nanti ini juga berimbas yang baik kepada Muktamar NU yang ke-35 ini. Semoga nanti apa yang diharapkan oleh NU kultural, masyarakat bawah, kembalikan lagi NU kepada Kiai Said. Ya, sebagai Rois Am dan Marzuki Muktamar sebagai ketua PBNU. Dan bersihkan para kabib-kabib ini, suruh balik lagi ke Robit Alawi yang punya organisasi sendiri kok. Gelatraan ke organisasi orang lain malah bikin masalah. Bagus Itu keren, saja keren. dari saya. Yang juga yang perlu diketahui oleh kawan-kawan ya yang di bawah, apa yang mereka suarakan, apa yang mereka sampaikan memang betul bahwa PWI bukan NU, NU bukan PWI. Betul. Cuma yang perlu diketahui, orang-orang yang berada di PWI adalah orang-orang NU. Kenapa? Karena PWI menjaga ulama-ulama NU yang selama ini ulama-ulama NU direndahkan, ulama-ulama NU dicaci, ulama-ulama NU dihina, ulama-ulama NU didolimin, dan presiden kita sering dicaci, dihina. Disinilah PWI berdiri untuk melindungi mereka-mereka semua. Jangan sampai ulama-ulama NU dilecehkan lagi. Jangan sampai ulama-ulama NU direndahkan. Ini yang perlu diketahui, saudaraku. Benar, Bang Ahmadi, benar. Ini saya dari Lawang ini. Tapi di daerah Lawang itu kebanyakan anggota PWI pecahan dari anggota Ansor Banser. Kebanyakan seperti itu. Alhamdulillah banyak yang paham dengan misi PWI, para Banser sekecamatan Lawang. Ya wong saya sendiri ini wakil lah, Kang. Saya sendiri ini wakil Tahfidziyah Ranting loh, Kang, sebetulnya. Juga gini loh, teman-teman, ini momentum 17 Agustus ya. Momentum di mana di bulan ini adalah hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia. Dan perjuangan kita itu adalah di puncaknya adalah tidak boleh manusia Indonesia itu jadi jongos siapapun. Apalagi jongos orang-orang yang imigran itu mengatasnamakan agama kemudian menjadikan mereka itu sebagai budak-budaknya. Jangan sampai. Ini momentum bagus di 17 Agustus ini. Kita peringati hari kemerdekaan, tularkan kalimat merdeka kepada seluruh bangsa Indonesia. Harus merdeka, harus bisa bersuara, katakan yang benar itu adalah benar walaupun pahit sekalipun. Dan tidak boleh sejarah bangsa itu dibelokkan. Ini momentum bagus di bulan Agustus ini, semangat perjuangan itu harus selalu digelorakan. Selalu kita gaungkan bahwa Indonesia itu bukan milik Aulia Tarim. Indonesia itu milik kita semua yang ada di Indonesia ini. Milik seluruh bangsa Indonesia, bukan milik Aulia Tarim. Jangan diklaim lagi. Karena ini negara harus hadir atas pernyataan-pernyataan mereka di mimbar-mimbar mereka sudah mengklaim bahwa Indonesia itu milik mereka. Jadi harus pemerintah itu paling tidak membuat surat edaran lah bahwa bangsa Indonesia itu adalah milik bangsa Indonesia, tidak jadi milik bangsa manapun. Terima kasih. Dilanjut lagi, Kang. Saya mau menyapa ini ya, siapa ini? Satu titik dari tadi. Assalamualaikum, satu titik.
1 titik. Assalamualaikum. Oke, karena nggak ada suaranya saya turunkan ya, biar yang lain naik. Monggo, Kang Rahmat, nanti ke Kang Imron. Ya begini, kalau kita itu memang secara sistem kita itu secara senyap dan secara mengadakan rutinitas saya itu di setiap bulannya di anggota Banser itu maulid dibak sama manakib, lalu setelah manakib itu kita diskusi sejarah tentang atau menerangkan tentang peran sejarah masuknya Islam dan kemerdekaan di Nusantara ini. Di setiap kegiatan kita kan tiap desa itu 1 bulan sekali bergantian, di desa ini lalu di desa ini gitu. Ya, kalau berani usir 9 naga jangan teriak-teriak. Alhamdulillah berjalan dengan baik, dan misi kami untuk mengembangkan yang di tetangga desa itu ada yang banyak muhibin gitu. Ternyata di situ alhamdulillah mempunyai apa itu kemasukan anggota Banser. Ya mudah-mudahan misi kami ini berjalan dengan baik dan mendapatkan ridho dari Allah, mendapat syafaat dari Rasulullah. Amin. Siap. Muka-muka. Monggo yang lain. Monggo. Assalamualaikum Kang Imron. Oh ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Grup apa ini? 3 tuh. Ya. 5. Ada apa? Lagi. Oh, sudah. Lalang-lalang di bawah. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah kabar baik bahwa PWLSI Jakarta Utara resmi menggugat makam Mbah Priok yang isinya bahwa makam tersebut berdasarkan penelitian PWLSI Jakarta Utara adalah makam fiktif, dan jika dilanjutkan atau diteruskan itu akan menyampingkan kebenaran di Jakarta Utara terutama dan Indonesia keseluruhan. Jadi saya sendiri sebagai warga Jakarta sangat bangga. Secara diam dan masif PWLSI bergerak semua lini untuk membenahi Indonesia secara keseluruhan, terutama tentang sejarah-sejarah cagar budaya yang dipalsukan oleh Ba'alawi. Hanya itu dulu Ustadz Ahmadi, karena saya lagi di jalan, silakan dilanjut. Monggo, siapa yang bermoderasi silakan. Mohon maaf, tadi kan banyak teman-teman yang belum paham tentang keputusan Basil Masail yang tadi Gus Naim sampaikan. Kalau perlu diulang-ulang aja itu, atau catatannya ditampilkan di layar agar menjadi perhatian teman-teman yang baru menyimak hari ini, bahwa sudah ada keputusan dari Basul Masail di kota Bondowoso atau gimana, Gus? Kemarin. Bojonegoro. Jatim itu. Jadi ini sangat jelas ya bahwa kita sudah punya landasan dan kita sudah memiliki pegangan gitu untuk menyuarakan ini semua, bahwa hasil keputusan Basul Masail yang selama ini kita nantikan ternyata alhamdulillah sudah ada gitu. Mudah-mudahan nanti sampai ke pusat juga itu, dan kita mengapresiasi perjuangan teman-teman semua bahwa siapapun yang mengklaim itu harus punya bukti, jangan ngaku-ngaku nggak punya bukti. Itu intinya kan seperti itu. Monggo Gus Naim.
Monggo. Ya. Nah, ini sambil saya tak apa? Karena itu panjang Kang Kemendano. Saya pun juga punya sebetulnya di grup. Itu panjang. Ya, tetapi ini kan banyak teman-teman yang di bawah yang belum mengetahui agar di-share ulang lagi. Teman-teman ini ada informasi, ada baru semalam ya Kang Ahmad ya. Tadi malam. Kemarin. Baru tadi. Kemarin Gus itu. Iya. Oh, kemarin. Ya. Ya, Ya kemarin. teman-teman nih, ada keputusan Basul Masail yang sangat jelas ya. Agar teman-teman semua ini bergembira semua. Kabar baik ini alhamdulillah kita terima dengan sangat jelas gitu loh. Ini kan gini, berawal kita dulu bulan apa itu Kang ya? 2025 ya Kang ya? Ya, 2025 kita sempat saya Gus Naim, Gus Jibril, Ki Ansori dan juga Ki Afnan ya pergi ya ke kantor MUI yang ada di Tuban. Ya, menyampaikan resah kesah kita yang ada di masyarakat tentang masalah kitabnya Habib. Juga dari Gus Naim, dari Gus Jibril juga menyampaikan, Ki Ansori menyampaikan tentang kitab-kitabnya. Kalau saya menyampaikan video-videonya, bahwa banyak video-video ini menurut saya itu bertentangan. Saya bertanya kepada MUI waktu itu, apakah MUI memang betul tidak tahu atau sudah tahu tapi pura-pura tidak tahu? Saya gitukan kepada MUI di depan MUI itu. Dengan banyaknya video hanya menghafal Putral Haddad Doholal Jannah. Kayak gitu kan. Ada juga ceramah melihat wajahnya Abu Bakar bin Salim menjamin surga. Minum kopi bisa masuk surga. Rasulullah belajar ilmu nahwu sama Habib. Saya gitukan waktu itu. Nah kemudian MUI juga menanggapi, wah berarti seperti ini. Ya memang seperti ini. Karena saya ini adalah orang bagian dari TikToker, saya gitukan. Orang yang selalu aktif di media sosial yaitu TikTok. Dan saya banyak sekali melihat video Habib ini yang bertentangan. Tapi alhamdulillah respon daripada MUI, dia mau mengadakan Baul Masail kan gitu Gus ya. Ya. Dari kabupaten sampai ke provinsi. Kan gitu kan. Nanti insya Allah saya pun juga Gus Naim mau dipanggil. Ternyata ini belum dipanggil sudah keluar Gus, tapi alhamdulillah juga Gus. Ya. Moga Gus, moga. Jadi gini, di samping itu juga waktu itu juga kan mempertanyakan masalah polemik nasab itu menyampaikan kita bukan hanya sekadar menjas seseorang atau menjas sesuatu klan yang ada di Indonesia atau di atas bumi ini, bukan, tetapi ini berdasarkan punya dasar semua, baik itu kitab, manuskrip, sejarah maupun hasil tes genetik kan gitu. Kita sampaikan seperti itu. Nah, tetapi untuk sementara ini berdasarkan ilmu pengetahuan dan kajian-kajian yang telah kami lakukan, ini sudah valid sebagai ilmu pengetahuan, sebagai seorang peneliti loh ya, yang dilakukan oleh Yai Imad dan kawan-kawan gitu. Ini sudah mendekati kevalitan. Kalau memang itu tidak valid harusnya dibantah. Ini sudah 3 tahun waktu itu loh ya. Itu sudah 3 tahun, akan tetapi hingga hari ini tidak ada bantahan satupun terkait tesis Yai Imad. Itu. Nah, artinya apa? Ini akhirnya muncul terkait masalah pertanyaan-pertanyaan yang tadi, ya. Apakah kita ketika ada seorang yang mengaku sebagai cucu Nabi, ya, akan tetapi tidak ada bukti dan dipertanyakan, ada seseorang yang membuktikan bahwa yang mengaku sebagai cucu Nabi ternyata bukan cucu Nabi. Itu bagaimana hukumnya? Ya kan itu kan di Basul Masail ini pertanyaannya. Nah, pertanyaan yang pertama lagi, yang berikutnya, saya mengakui cucu Nabi karena saya disuruh kiai, gitu loh. Apakah saya itu tetap akan kalau saya mengaku masih mengakui cucu Nabi, orang tersebut sebagai cucu Nabi atas dasar kiai itu bagaimana hukumnya? Kan itu pertanyaannya.
Terus yang kemudian yang kedua, pertanyaan yang berikutnya adalah bagaimana ketika ada seseorang, kalau saya ini ternyata kiainya ini tahu ya, jika sebenarnya ini tidak punya bukti, bagaimana hukumnya, kan gitu. Kan itu jawab semua itu, komplit itu. Nah ini nanti tak printkan dulu biar lengkap, biar tidak sepotong-potong gitu. Nanti bisa di screenshot ini, kalau di print kan lebih panjang kan itu. Gitu, monggo disambung. Artinya hari ini ya, hari ini tepatnya kemarin sudah ada keputusan seperti itu. Hasil dari Basul Masail itu adalah bukti bahwa kita itu tidak hanya berjuang di Komal tapi di darat juga bersuara, yang akhirnya ada keputusan dari Basul Masail ini adalah bentuk apresiasi bagi kami yang mendengarnya ini sangat bangga ya, sangat tenang dan sangat bersyukur karena adanya dasar inilah, bahwa walaupun mereka mengatakan kata kiai ini, kata kiai itu, tapi kalau kiainya juga sudah wafat dan sudah almarhum tapi belum juga dibuktikan gitu kan ya, itu secara otomatis gugur toh, Gus, tidak menjadi landasan dasar kepercayaan lagi toh, Gus. Seperti itu. Jadi percaya juga jangan taklid buta gitu. Manusia di Indonesia itu harus cerdas. Jangan karena ini kata ini, padahal beliau juga kan tidak pernah mengatakan, atau beliau juga tidak pernah, seorang kiai itu tidak pernah juga ada buktinya mengatakan bahwa dia adalah seorang pengisbat gitu. Dan dia almarhum kiai itu juga tidak mungkin mengisbat sebuah nasab orang gitu, satu nasab gitu, tidak pernah terbukti itu. Apalagi tidak pernah mengisbat. Kenapa harus dipercayai gitu. Jadi mereka itu sebenarnya benar. Sekarang sudah punya kekhawatiran. Tambah kekhawatiran lagi. Satu Basul Masail seperti ini aja sudah membuat goncang ya. Membuat goncang mereka, yang akhirnya mereka mulai, mudah-mudahan hari ini banyak kibin-kibin yang tersadarkan. Orang-orang yang menjadi muhibin mereka tersadarkan bahwasanya kita itu tidak memusuhi siapapun. Kita tidak punya musuh, kita tidak punya permusuhan dengan siapapun, tapi kita ingin manusia Indonesia itu jangan sampai jadi budak di negeri sendiri, apalagi budak spiritual yang tidak ada buktinya gitu. Mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, ketika kita menanyakan mana buktinya, mereka marah-marah. Nah, ini sudah punya landasan hukum agar siapapun bisa menyatakan bahwa mereka bukanlah orang yang dimaksud untuk kita mahabbah kepada durian Nabi, itu bukan mereka, tapi hormatilah dan cintailah seluruh umat manusia. Siapa tahu di antara yang kita hormati dan kita cintai itu adalah salah satunya adalah durian Nabi. Itu saja. Nggak usah kepada orang yang ngaku-ngaku itu. Sesungguhnya yang ngaku-ngaku itu sebenarnya nggak punya bukti. Jadi hormati, hargai siapapun dia manusia. Siapa tahu di antara yang kita hormati dan kita cintai itu adalah durian Nabi. Itu adalah ungkapan daripada para ulama-ulama kita, guru-guru kita dulu, menghargai siapapun, menghormati siapapun, membuat masyarakat kita nyaman, tetangga kita nyaman, tidak merugikan orang. Itu salah satu ajaran dari kiai-kiai kita dulu. Dan sekarang hari ini hadiah terbesar untuk teman-teman di Komal adalah dengan adanya keputusan Basul Masail, dan kita wajib hukumnya untuk bersyukur bahwa sudah ada landasan keputusan itu. Begitu teman-teman ya. Nanti akan disampaikan lagi lebih lanjut oleh Gus Naim bagaimana cara Gus Naim menyebarkan itu kertas hasil keputusan dengan beserta stempel resmi dan tanda tangan resminya, agar kita itu lebih yakin lagi dan lebih giat lagi untuk menyuarakan ini. Begitu teman-teman. Tapi yang perlu diketahui ya sebetulnya waktu itu ya, karena artinya gini, kalau ada orang mengatakan bahwa dalam polemik nasab ini hanya keluar-keluar di Komal, tidak pernah mendatangin kiai dan sebagainya, itu salah.
kita sudah mendatangin MUI gitu loh, mendatangin. Pada waktu itu sebetulnya saya nggak mau ikut, tapi dipaksa oleh Gus Naim disuruh ikut karena kamu yang menyuarakan di Komal, kata Gus Naim. Wong saya disuruh ikut ngawur. Kita juga apresiasi Kang Ahmadi yang sudah menyuarakan ya, dengan Gus Naim yang sudah menyuarakan juga, dan tokoh-tokoh yang tidak kita sebutkan di sini, apapun bentuknya, apapun kontribusinya, kita sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena ini adalah hadiah terbesar untuk minggu ini ya. Untuk minggu ini hadiah yang sangat indah gitu loh. Hadiah yang sangat indah kan bagi kami. Sudah 1 tahun Kang. Sudah 1 tahun karena waktu itu tahun 2005 Gus ya. Waktu tahun 2005, waktu itu ada kasus Bakil yang pertama kali. Kan gitu, 25 kita mendatangi DPR. 2025 ya. Ya, ini terus kita juga nanti kita printkan rangkuman ya, intinya rangkuman yang sudah jadi, yang menjadi bahasan di situ. Hasilnya nanti ini sebenarnya di doc pada tanggal 15 Juni 2026, sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu berarti. Oh jadi tapi baru diedarkan Gus ya itu? Ya betul. Oh Mas, iya. Ini sudah Baul Masail resmi di tingkat Jawa Timur. wilayah, tingkat provinsi Jawa Timur ya. Iya, Provinsi Jawa Timur. Karena orangnya dulu kan gini, MUI waktu kita datang ke sana, dia akan mengadakan Baul Masail ya, nanti kabupaten, mulai dari Tuban, Lamongan, Jonegoro, kan gitu kan. Nanti akan dilanjut ke provinsi gitu kan. Artinya Karena gabungan, Bojonegoro, Tuban. Ya gabungan. Cuma waktu itu memang saya sebetulnya kepikiran juga, karena memang nggak pantas saya mengatakan apakah MUI ini tidak tahu atau sudah tahu tapi pura-pura tidak tahu. Sebetulnya kalimat itu wong di sana itu kayak sepuh kok sebetulnya. Cuma kalau nggak gitu kan nggak bertindak. Ini juga testimoni cara penyampaian kepada MUI itu juga bisa ditularkan ke teman-teman provinsi lain, agar teman-teman provinsi lain juga bisa melakukan hal yang sama gitu loh. Bagaimana mekanismenya, bagaimana tata caranya, itu agar teman-teman dari provinsi lain seluruh Indonesia harus melakukan hal yang sama gitu. Seolah-olah kita itu jadi semangat baru untuk di bulan Agustus ini